Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naluddin dari program studi teknologi laboratorium medis kelas regular 1A. Perkenalkan, nama saya Hasad Mulyadi dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Elsa Sabila Yulianti dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah Fauziah dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Bella Nabila dari kelas 1A. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan rokok? Tidak bisa dijelaskan. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus kertas, termasuk cerutu, dan dapat menyebabkan rasa nyaman kepada penggunanya. Kamu tahu tidak apa saja kandungan dalam rokok? Saya tidak tahu, memang kandungan rokok itu apa saja? Kandungan yang ada di dalam rokok yang pertama ada nikotin. Nikotin adalah suatu zat yang menyebabkan kecanduan pada pengguna rokok. Bahkan, nikotin adalah alasan mengapa pengguna rokok tidak bisa berhenti karena merasa tidak nyaman. Di dalam batang rokok terdapat 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang menjadi aktif dan dapat merusak tubuh. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia, di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang bersirkulasi di darah dan juga dapat menimbulkan penyakit kanker. Yang ketiga, ada tar. Tar adalah suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang ada di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen, contohnya metal arsenik dan kadmium dan lain-lain. Bentuk tar yaitu lengket dan coklat. Tar juga yang menyebabkan gigi kuku menjadi kuning dan juga mengotori paru-paru. Yang keempat, ada metanol. Metanol adalah yang dapat berakibat pada kebutaan dan kematian. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam tubuh kita dan secara umum dapat menurunkan produksi penyakit. Kamu tahu tidak perbedaan perokok aktif dan pasif? Tidak tahu, bisa dijelaskan? Perbedaan perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok langsung dan menghirup asap rokoknya. Sedangkan perokok pasif adalah asap rokok yang dihirup oleh seseorang yang tidak merokok. Nah, dalam merokok mempunyai 3 kategori. Yang pertama yaitu kategori ringan. Kategori ringan. Perokok ringan adalah orang yang merokok kurang lebih 10 batang per hari. Yang kedua, perokok sedang. Perokok sedang adalah orang yang merokok 10-20 batang per hari. Yang ketiga itu perokok berat, adalah perokok yang mengkonsumsi rokok 20 batang per hari atau lebih. Menurut kamu orang yang merokok keren tidak? Jelas tidak keren. Inilah dampak dari merokok. Dampak rokok bagi diri sendiri dan orang lain. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kategori perokok itu ada 2, ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Tanpa kita sadari bahwa rokok dapat menggerogoti tubuh kita dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Di antaranya dapat menyebabkan asma, kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, penuaan dini, dan lain sebagainya. Dampak perokok aktif adalah adanya gangguan pada bagian paru-paru, di antaranya bronkitis kronis, emfisema, bahkan sampai kanker paru-paru. Untuk perokok pasif, itu dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit kanker paru-paru hingga 25%. Selain itu pula adanya penyakit jantung, yaitu dapat menyebabkan serangan jantung, gagal jantung, sampai... Kamu tahu tidak apa saja yang menyebabkan orang merokok? Tidak, memang apa saja yang menyebabkan orang merokok? Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan merokok, di antaranya yaitu meniru tindakan apa yang didapat di lingkungannya,
baik dari lingkungan keluarga, tetangga, maupun teman pergaulannya. Kemudian sikap setia kawan, ikut-ikutan, walaupun mungkin ada keterpaksaan dalam dirinya. Lalu rasa penasaran atau rasa ingin tahu seperti apa dan bagaimana sih rasa dari rokok tersebut. Kemudian media massa sering mempromosikan sehingga memikat dan menarik perhatian. Kemudian minimnya atau kurangnya ilmu pengetahuan sehingga acuh terhadap bahaya yang terkandung dalam rokok tersebut. Kemudian persepsi bahwa merokok dianggap sebagai dewasa, dianggap gaul, maupun dianggap kacau.